Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal lanjut lagi ya, review cerita Simpisao Season 5 episode 9. Setelah memakai topi pelindung, Hari dan Duri berlari masuk ke dalam proyek pembangunan untuk menyelamatkan sang ibu. Wah, Hari dan Duri masih belum tahu ya jika ayahnya juga terjebak di dalam sana. Saat berada di dalam gedung, Duri yang mendengar suara tangisan anak kecil pun mulai merinding. Kemudian bertanya kepada Hari untuk memastikan bukan hanya dia yang mendengarkan suara itu. Hari yang tak mau adiknya bertambah ketakutan, mencoba mengalihkan pembicaraan. Duri, sepertinya ada yang tidak beres. Ayo kita fokus mencari ibu dan segera membawanya keluar dari sini. Tetapi Luna, di sini sangat gelap. Sepertinya akan sedikit susah untuk menemukan ibu dalam waktu singkat. Hari yang merasakan hal yang sama menyuruh Duri memanggil Jubi dan meminta bantuan penerangan. Duri yang mendengarnya langsung bersemangat dan ia menggunakan Ghost Ball Jere berwarna birunya untuk memanggil Jubi. Jubi yang rupanya sedang bersantai sambil meminum cola pun terkejut karena baru menyadari bantuannya dibutuhkan oleh Hari dan Duri. Ia menggunakan kekuatan kilat listriknya dan berhasil menyalakan semua lampu yang tadinya padam itu. Baru saja mereka merasakan energi yang penuh, dari depan terdengar suara teriakan paman penjaga proyek yang mengejutkan Hari, Duri sekaligus Jubi. Hari pun langsung mengarahkan mereka berdua dan bergegas menuju teriakan tersebut. Malahan mereka menemukan tubuh ibunya yang terjatuh di tanah dan sudah tidak sadarkan diri. Dari samping terlihat paman penjaga proyek yang sedang diserang oleh makhluk. Tak hanya paman penjaga proyek, makhluk itu juga melilit tubuh ibu Hari yang tak sadarkan diri itu dan menariknya. Hari, Duri dan Jubi yang mengejarnya ikut turun menuju lantai bawah. Ia pun melihat penampakan makhluk berwarna ungu itu tampak seperti mesin berbentuk bola mata yang dikelilingi oleh kabel yang sangat banyak. Duri yang masih belum yakin apakah penampakan itu merupakan makhluk berkata, Tapi apakah itu makhluk? Seketika, tampak dari atap yang mulai retak. Reruntuhan akan menjatuhi mereka. Hari, Duri, Jubi pun yang melihatnya malahan beku dan serasa tak mampu menghindarinya karena tak bertenaga. Mereka bertiga hanya berteriak dan menutupi kepalanya masing-masing tanpa mencoba untuk berlari kemanapun. Namun, seketika, boom! Lapisan es yang kokoh berwarna biru muda melindungi mereka dari reruntuhan itu. Wah, siapakah pahlawan itu? Rupanya benar sekali, si tampan Aegis yang menyelamatkan nyawa mereka bertiga. Hari yang sangat terkejut melihat sekilas penampilan jubah Aegis. Ia pun menebak dan melihat sosok Rion lalu berteriak, Riona! Rion yang dengan keren berhasil melindungi mereka pun menggunakan kartu safirnya untuk menyerang makhluk yang tepat berada di hadapan mereka. Tampaknya, kekuatan es pun membuat makhluk tersebut runtuh dan membeku. Rion yang sedikit tenang memberitahu jika ia sedang melakukan penyelidikan Red Eye dan karena hawa makhluk yang dipancarkan di gedung ini sangat kuat, maka ia pun datang kemari. Rion juga memastikan jika Hari dan Duri tidak terluka sedikit pun. Tapi, belum sempat memeriksa, serangan es Rion rupanya berhasil dipecahkan oleh makhluk robot itu. Mereka yang terkejut menyaksikan makhluk robot itu tidak tinggal diam. Ia melanjutkan lilitannya kepada paman penjaga proyek sambil berkata, Kau katakan kau tidak mengingat apapun yang kau lihat di sini. Paman itu masih sempat menjawab, Bagaimana itu mungkin terjadi? Makhluk tersebut tampak tak menggubrisnya, lalu melanjutkan menangkap ibu Hari. Kali ini, ia pun menerobos dinding sebelah dan meninggalkan asap, hingga Hari, Duri, Rion, dan Jubi tak sanggup melihat apa yang ada di hadapannya. Asap yang akhirnya lenyap tersebut membuat mereka melihat makhluk tersebut meneruskan perjalanannya ke suatu tempat di dalam proyek pembangunan ini. Duri yang tak kuat melihat ibunya diperlakukan seperti itu berteriak dan ingin berlari mengejarnya. Namun, Hari yang berpikir bijak menahan adiknya itu dan menyuruhnya untuk bersabar. Hari mengatakan agar tidak terjebak oleh makhluk itu. Rion yang merasakan sepertinya Hari mengetahui sesuatu langsung bertanya, Hari, apakah kau merasakan sesuatu? Sebenarnya 3 hari yang lalu ada seorang anak yang tinggal di daerah ini tiba-tiba menghilang. Dan ibu kami pun sepertinya karena mencari anak tersebut sampai akhirnya datang dan masuk ke dalam gedung ini. Apa? Lalu, apakah jangan-jangan? Sepertinya tadi juga ada suara tangisan anak kecil. Entah mengapa, mungkin saja makhluk tersebut ada hubungannya dengan Yongwon. Ini tidak masuk akal. Apakah Yongwon tersesat di proyek pembangunan ini dan mengakhiri hidupnya? Terdengar kembali teriakan dari depan dan makhluk itu muncul kembali di hadapan mereka. Hari memanggil nama anak kecil yang hilang itu sambil berteriak, Hentikan Yongwon! Mendengarnya, makhluk robot terhenti dan diam. Tampaknya, benar dugaan Hari, memang makhluk robot ini ada hubungannya dengan Yongwon. Sudah hentikan Yongwon, kami semua kemari untuk mencarimu. Rion yang melihat makhluk tersebut terdiam mengambil kesempatan menyerangnya. Ia menggunakan kekuatan kartu safirnya dan meluncurkan serangan ke makhluk robot itu. Dan tampaknya, Rion berhasil menghancurkan bagian tubuh makhluk robot. Dari dalam tubuhnya tampak tersisa mainan robot berukuran kecil. Tapi, setelah penyerangan berhasil, tampak Rion yang sedikit kesakitan. Ia menutupi salah satu kelopak matanya sambil merintih kesakitan.
Hari pun yang menyaksikan menghampiri Rion dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Rion tampaknya menahan kesakitannya. Tapi sepertinya ia tidak ingin Hari khawatir. Ia mengatakan bahwa ia baik-baik saja sambil tersenyum. Namun, makhluk robot yang masih belum menyerah itu menyatukan pecahan-pecahan yang hancur membentuk satu kesatuan. Hah? Apakah itu wujud asli makhluk ini? Hari tanpa ragu mengeluarkan Ghostball Zero-nya dan memanggil makhluk siput. Makhluk siput yang berhadapan dengan makhluk robot tampak masih belum cukup kuat. Rion yang menyaksikan makhluk siput diserang mencoba menambah kekuatan yang dimilikinya. Namun, sepertinya kali ini mata kanan Rion telah berubah menjadi warna orange. Tak hanya itu, Rion tampak kesakitan dan menutup matanya menggunakan telapak tangannya. Rion yang tampak menderita dan berkeringat dingin menatap jam kuno. Ia tampak ketakutan dan menahan rasa sakitnya. Terdengar juga suara hatinya yang berkata, "Serahkan saja kepadaku." Tapi, tampak Rion yang tak rela dan tak ingin menuruti kata hatinya itu. Tak henti-hentinya Rion berkata, Tidak boleh. Jangan. Makhluk siput yang tampak terus diserang oleh makhluk robot tampak melemah. Hari memerintahkan Rion untuk membantu mengamankan makhluk robot, sementara Jubi untuk menggunakan kabel yang berserakan sebagai penyalur kekuatan listriknya. Jubi pun terbang dengan sayapnya sambil membawa kabel-kabel di tangannya, lalu berputar mengikat makhluk robot dengan kuat. Setelah itu, Jubi pun menyalurkan tenaga kilat listrik miliknya dengan kedua tongkat kilat ajaibnya. Hari yang telah bersiap memerintahkan makhluk siput untuk menyerang saat ini juga. Dan kali ini tampaknya mereka berhasil. Makhluk robot tampak tumbang dan kehabisan tenaga. Namun, anehnya, ia masih tak berhenti sampai di situ. Ia masih berusaha melilit paman penjaga proyek. Dan kali ini, paman penjaga itu terlihat sangat ketakutan. Ia pun terus membela diri dengan mengatakan ia tak ada sangkut pautnya dengan kejadian ini. Jadi, sepertinya proyek pembangunan ini telah memakan banyak korban, teman-teman. Namun, paman penjaga proyek ini, karena takut jika melaporkan kejadian ini maka proyek pembangunan akan dihentikan. Karena kepentingan pribadinya, ia yang takut kehilangan pekerjaannya pun terpaksa menyembunyikan kenyataan kejam ini dengan tidak melaporkan korban yang terjatuh itu. Ia pun berniat membiarkan mereka terkubur di dalam dan dianggap hilang tanpa jejak. Tapi, Duri yang menemukan di mana para korban dikumpulkan berteriak dan memanggil Hari dan Rion. Mereka bertiga melihat Yongwon dan beberapa pekerja lainnya yang terjatuh tampaknya masih bernyawa. Tapi, Rion yang menemukan Yongwon terluka cukup parah di bagian kaki berkata sepertinya harus berhati-hati membawa Yongwon. Dan, Rion yang penyayang itu pun menggendong Yongwon yang sekarat. Lalu, Hari yang kebingungan karena makhluk yang mereka kira merupakan jiwa Yongwon mencoba melihat masa lalu makhluk robot. Tapi sebelumnya, makhluk robot yang melihat Yongwon telah ditolong oleh Hari dan teman-temannya tampak berusaha mengucapkan kata-kata dengan merintih. Ayah akan selalu melindungimu. Oh, rupanya makhluk robot adalah jiwa ayah Yongwon, Twinkle-Twinkle. Seperti cerita ibu Yongwon yang mengatakan suaminya telah pergi karena penyakit yang dideritanya, sepertinya ia pun tak tenang meninggalkan anak dan istrinya sendirian di dunia ini. Ia pun yang mengetahui Yongwon terjatuh saat berada di proyek pembangunan itu pun, akhirnya berusaha menjadi makhluk robot dan bermaksud untuk menyelamatkan anak satu-satunya itu. Robot mainan yang berukuran kecil itu yang selalu dibawa Yongwon kemana-mana rupanya adalah hadiah terakhir yang diberikannya untuk putrinya itu. Jika menekan tombol di bagian depan akan mengeluarkan suara ayahnya yang berkata bahwa ayahnya akan selalu melindunginya. Oh, rupanya kisahnya sangat menyedihkan, bukan? Sepertinya ayahnya sudah mengetahui jika ia akan pergi karena penyakitnya. Namun, ia yang tak berdaya itu masih ingin memberikan perlindungan kepada putri yang ia tinggalkan. Sepertinya, agar putrinya itu merasa tenang jika suatu hari ia harus dirawat ataupun tidak dapat berada di sampingnya lagi. Tapi, karena sang pencipta berkehendak lain, sesaat ia memberikan hadiah itu, tampak penyakitnya yang tidak dapat ditolong lagi. Ia pun akhirnya harus meninggalkan anak dan istrinya begitu saja. Pada malam Yongwon hilang pun, terlihat Yongwon yang memeluk mainan robot dari ayahnya itu. Dan sepertinya ia sangat merindukan ayahnya yang sudah tiada itu. Yongwon berkata jika ibunya akan pulang terlambat malam itu, dan ia sangat merindukan keberadaan ayahnya. Lalu tampak seekor kucing yang lewat di hadapannya. Sepertinya kucing itu juga sedang menunggu ibunya. Lalu, terlihat kucing itu masuk ke dalam proyek pembangunan. Yongwon yang melihatnya merasa kasihan dan mengetahui bahayanya proyek pembangunan, berniat memanggilnya dan mengajaknya keluar. Namun apa daya, malahan ia yang terjatuh dan tak bisa kembali ke rumahnya lagi. Pimpinan proyek dan penjaga proyek yang menemukan rekaman CCTV Yongwon terjatuh, malah ketakutan dan mengatakan jika lantai di mana Yongwon terjatuh telah tertutup semen. Paman penjaga itu pun dengan kejam berkata, "Kita tak melihat apapun barusan." Lalu, ia juga menyuruh untuk menghapus bukti rekaman CCTV itu. Jadi benar, rupanya ayah Yongwon lah yang berulah di proyek pembangunan ini, teman-teman. Sepertinya ia ingin memanggil siapapun bahkan warga agar memeriksa proyek yang memakan banyak korban ini agar bisa diselamatkan dan termasuk juga putrinya Yongwon. Karena itulah,
salah satu cara yang dapat ia lakukan, maka ia pun terpaksa ikut menangkap beberapa pekerja agar terjatuh di tempat Yongwon terjatuh. Sehingga Yongwon pun dapat diselamatkan bersama dengan para pekerja yang lain. Namun, karena paman penjaga yang bersikeras menutup kejadian ini, ia pun sangat marah karena ia takut usahanya gagal dan membahayakan putri yang disayanginya itu. Yongwon yang tersadar dan mengetahui jika ayahnya yang menyelamatkannya, langsung berlari dan mereka berdua berpelukan sambil menangis. Ayahnya pun lalu berpesan agar Yongwon tetap berada di sisi ibunya dan menjaga ibunya, karena ayahnya yang harus meninggalkan mereka. Yongwon pun yang sangat sedih mengiyakan pesan ayahnya, lalu sambil menangis, ia mengantar kepergian ayahnya. Ayah, aku akan merindukanmu. Ayahnya yang tak dapat menahan air matanya pun tampak lega dan bersedia pergi dengan tenang. Ayah juga akan merindukanmu, dan ayah sangat mencintaimu. Begitulah akhir kisah dari makhluk robot. Di halaman Sinbis House tampak Hari yang sedang bercerita dengan teman-temannya. Duri, jadi mana hadiah peringatan anakmu? Bukankah kau telah bernyanyi tanpa henti-henti? Si Goblin Hijau Sinbi sepertinya mencoba menertawakan Duri, tapi Duri yang dewasa menjawab, "Oh iya benar, aku tak mendapatkannya. Tapi ayahku demi aku telah bekerja keras dan berusaha. Bagiku ketulusan ayahku adalah hadiah peringatan hari anak untukku." Hari yang dengan bangga mendengar jawaban adiknya pun berkata, "Wah, adikku sudah dewasa rupanya." Duria! Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan ayah Duri yang mengagetkan para goblin, lalu membuat mereka semua bergegas bersembunyi. Ayah? Oh, ayah ada apa? Ayah Duri yang menyerahkan sebuah mainan super robot. Oh, ayah ini... Ini bukan robot versi 3 terbaru yang sangat kau inginkan, tapi ini versi 2, musim sebelumnya. Belum juga menyelesaikan perkataannya, Duri yang sudah tak peduli apapun itu, memeluk erat ayahnya. Ia sangat bersyukur dengan ketulusan dan pengorbanan ayahnya. Ayah memang terbaik. Ayah Hari pun langsung membalas pelukan putranya itu dengan penuh kasih sayang. Tapi, tunggu dulu, apakah makhluk Red Eye membuat ulah lagi? Sebenarnya, siapakah dia? Kenapa begitu misterius? Apakah itu serangan pasir? Episode 10? Pasti teman-teman sudah menantikannya kan? Tenang aja Tinkle-Tinkle, Stella Kim bakal lanjut lagi tentunya di review cerita Sinbisa selanjutnya di channel Stella Kim. Dan yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya. Follow juga Stella Kim Official di Instagram, TikTok, dan juga Jepeto. Sampai jumpa, sarangheyo.